Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah, shadaqallahul azim. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pertanyaan. Bagaimanakah sholatnya seseorang ketika dalam membaca suratul Fatihah, kemudian di tengah-tengah ayatnya dia tanafus, dia bernafas. Apakah sholatnya itu tetap sah atau tidak? Di dalam keterangan pertama kitab Nihayatul Muhtaj, kemudian yang kedua di dalam keterangan kitab Minhajul Fakriyah, dijelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim wa tajibu muwalatuha bi ayyasila ba'du kalimatiha bi ba'din min ghairi faslin illa bi qadri tanafus wa hiya fala yadurru wa in tala li annahu ma'zur. Kemudian di dalam keterangan kitab yang kedua, kitab Minhajul Manahul Fakriyah, dijelaskan amal waqfu fi ghairi maudhihi wal ibtida fi ghairi maudhihi fala yujibu dzalika fasadu sholat aydan li'umumil balwa bi inqita'in nafas wa husulin nisyan wa adami ma'rifatil ma'na fi haqqil awam wa indifa'il qasdi al madmum bil nisbati ilal khawas inda 'amati ulama'ina wa inda ba'dil ulama tafassada wa inda ghairil makna taghayyiru fahishan ila qawli fasahihu adamul fasad fi dzalik wallahu a'lam. Ketika seseorang membaca suratul Fatihah di dalam sholatnya, kemudian di tengah-tengah ayat dia bernafas, maka tidak sampai membatalkan sholatnya. Artinya sholatnya itu tetap sah. Dengan beberapa catatan sebagai berikut. Pertama adalah bahwa tanafus itu tidak sama dengan wakaf. Bernafas itu tidak sama dengan wakaf. Satu contoh begini, ketika seseorang membaca di dalam salah satu ayat surat Al-Fatihah, satu contoh di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dalam membacanya Bismillahirrahman berhenti wakaf nirrahim. Nah, ini yang kemudian bisa membatalkan sholatnya, karena membaca Fatihah ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, di tengah-tengahnya itu diwakaf. Kalau hanya sekedar untuk tanafus, itu tidak sampai membatalkan sholat, artinya sholatnya itu tidak tetap sah. Kemudian catatan yang kedua adalah bahwa wakaf di tengah-tengah kalimat itu hukumnya adalah haram, sebagaimana diterangkan di dalam kitab Syarhul Irsyad. Kita dengan seenaknya mewakafkan ayat Al-Quran yang mestinya harus disambung, yang mestinya harus wasol, lantas kita wakaf, maka itu hukumnya haram. Terlepas dari orang itu tahu atau tidaknya, atau terlepas dia itu memang mengerti atau tidak, tetap itu hukumnya haram. Kemudian bahkan di dalam ayat yang lain ada salah satu ayat yang kemudian ketika wakaf di situ padahal hukumnya haram wakaf dan tahu bahwa itu tidak diperbolehkan, nah itu bisa menjadi hukumnya haram. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ibarat yang saya bacakan dari segi murad ataupun dari segi nahwu sorofnya ada yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alafu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.